pagi untuk kita semua. Gimana kabarnya di pagi hari yang indah ini? Oke, coba dulu ya. Si Putra mendeskripsikan satu warna hari ini. Warna yang menggambarkan hari ini. Tapi kondisi habis Putra lagi bersuka-citanya, lagi senang. Oke, nah sebelum kita mulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, sebelumnya ini mau bertanya dulu, ada yang tidak hadir nak? Ya, siapa yang Oke, pembelajaran kita hari ini, Abi, apa yang mau pembelajaran kita hari ini adalah mengenal bagian-bagian buku. Nah, siapa di sini yang suka membaca buku? Aku. Tapi tidak sedikit ya. Yang suka menonton? Ternyata lebih dominan yang menontonnya. Tapi kali ini pembelajaran kita mengenal bagian-bagian. Kita perhatikan di layar ini ada bagian sinopsis, perdebatan buku bagian ISSN dan juga ISPEDA. Kemudian ada sampul batang buku, iya. Buku sampul buku. Ya, tulis buku, dan buku. Nah, kalau kalian perhatikan buku kalian tidak bisa kalian pahami kira-kira. Kan? Nah, kalau kalian lihat sampul bukunya ini menarik atau tidak? Menarik. Ada yang bilang menarik. Kenapa itu menarik? Iya, karena mungkin gambar yang bentuknya kan? Iya, berwarna cerah. Estetika atau enggak sampulnya ini? Lalu, kalau judulnya biasanya judulkan yang menarik. Kalau kalian kita dan ku, bisa nggak dapat gambar? Nah, tulis bukunya siapa di situ? Evi Sepia. Bukan Yovita. Ilustratornya Oke. Nah, ada mau yang menanyakan dari bagian sampul ini nak? Tidak. Kode batang buku. Kode batang buku. Nah, kode batang buku itu dia bagian parpol. Nah, seperti yang punya ya, yang ini ya. Berbeda. Sinopsis. Yang mana punggung-punggungnya. Nah, sama seperti badan manusia, punggung itu fungsinya untuk menopang. Demikian juga buku ya. Oke. Pada sinopsis itu adalah sebagai ringkasan buku. Jadi kalau kita melihat di toko buku, contohnya di Gramedia seperti itu kan, bukunya tidak bisa dibuka sampulnya kan, tidak bisa dibuka penulisnya. Nah, dari sinopsis itu dapat kita ketahui apa sih isi bukunya. Nah, jadi sebelum membeli kita sudah tahu apa isinya, gambaran. Barcode-nya itu supaya kita mengetahui itu sudah ada izinnya atau tidak. Ya, ada izinnya berarti kan sudah resmi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian buku itu adalah bagian pembuat buku. Nah, itu bagian penulis. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, siapa kira-kira bapak ini ya? Iya, penulisnya namanya siapa?
Aku ya benar. Kita utama kan dia bilang itu. Ya, bagian sini tadi ada ini. Tahu ya ini. Nah, jadi ini kan penulis. Apa aja judul dari dia? Pertama kamu. Hari tentang kamu, pulang lagi. Bumi, yang banyak ceritanya. Ini merupakan perempuan, namun laki-laki ya. Jadi penulis itu adalah orang yang menulis mandiri dulu. Nah, dalam ini ada yang mau kita jadi penulis, ada tidak. Rezeki, siapa yang bekerja, tulis dia. Banyak orang Nah, selanjutnya itu adalah ilustrator. Nah, kalau dari ilustrasi berarti berisi gambar bentuk. Nah, jadi ilustrator inilah yang merancang konsep gambarnya. Nah, kalau perhatikan kan di buku ini banyak gambar-gambarnya kan. Nah, jadi dialah yang merancang sesuai dengan tema yang dibuat. Oke, siapa yang suka di sini menggambar? Banyak ya, berarti ada ini yang bisa terjadi struggle. Nah, tapi kalau di ilustrasi ini ya, saya menggunakan AI atau Photoshop seperti itu. Nah, ini manual lagi. Tapi kalau sudah memiliki dasar suka menggambar, bisa dia menjadi seorang ilustrator. Kemudian selanjutnya itu editor. Nah, namun editor yang di sini bukan seperti yang dicabut atau editor yang di apa ya? Namun yang di sini editor ini yang memberi masukan untuk konsep naskah. Nah, jadi di sini dia memeriksa bagian penulisan buku. Nah, jadi dulu itu pernah sebagai editor bagian majalah. Nah, pada saat mahasiswa, jadi ibu dulu bergerak di bagian jurnalis. Jadi ibu yang bertugas menjadi apanya? Memeriksa bagian tulisannya sudah tepat atau enggak, kalimatnya. Nah, itu lalu fungsi seorang editor. Nah, jadi seorang editor ini tentunya harus teliti dia ya, memperhatikan kalimatnya. Ada di sini yang bercita-cita jadi editor? Tidak ada. Tidak ada yang jadi editor di sini. Nah, selanjutnya desainer. Nah, desainer di sini bukan dalam pakaiannya, kan mendesain, merancang, menggunakan kata letak buku. Nah, kalau kata letak buku itu yang mana yang dimaksud kata letak buku ya? Mana? Nah, contoh dia seperti ini. Nah, jadi dialah yang menentukan bagian tata letak buku yang menarik. Nah, kalau memandang seperti itu kan tentunya monoton kan. Nah, jadi dibuatlah tata letaknya itu menjadi dua bagian sehingga pembaca itu lebih tertarik untuk membacanya, tidak membosankan. Jadi itulah dari desainer ini. Siapa di sini yang suka merancang-rancang di sini? Merancang atau membuat sesuatu hal gitu. Oh, banyak di sini ya. Oke. Ternyata di kelas itu banyak bakat-bakatnya ya. Nah, kemudian ini anggota tim yang lain. Jadi di sini berfungsi sebagai penelaan, penanggung jawab dan juga dia. Jadi di sini bagian tertingginya sebenarnya dia yang bertanggung jawab. Dalam artian dia yang bertugas mengawasi, mengorganisir penulisan maupun dalam pembuatan buku itu. Seperti itu. Pernah kalian lihat di dalam suatu buku ada penanggung jawabnya? Biasanya itu kepala-kepala ya, nah. Kalau dalam bukunya ada kepala apa ya, kepala dinasnya seperti itu. Dia yang bertugas mengawasi. Bisa kira-kira dipahami? Oke, selanjutnya logo penerbit. Nah, perhatikan di sini ada logo Gramedia dan juga Erlangga. Nah, kalau buku kita ini penerbit apa ini? Nah, Erlangga. Apa ini? Berarti menerbit apa? Iya, ada di sini Grasindo. Kemudian ini dia dari Kemendikbud ya. Nah, ada lagi penerbit yang lain yang buku kalian? Ada lagi? Yang ini perhatikan ya. Sudah kita akan dipahami logonya itu.
Kemudian di sini ada halaman pendahuluan buku. Nah, tentunya harus ada ISBN-nya. Nah, di buku itu sudah ada ISBN-nya atau enggak? Nah, ada buku yang tidak memiliki ISBN di situ? ISBN. Barcode. Ada. Nah, ISBN izin standar berbasis nasional. Nah, jadi dari sinilah dapat kita ketahui buku itu sudah memiliki izin untuk diedarkan ke sekolah atau pembaca seperti itu ya. Coba dulu bacakan Awi ISBN bukumu. Berapa ISBN-nya? 978 Oke, nah, semua buku yang sudah itu sudah ada di sini kan? Nah, selanjutnya itu ada daftar isi. Nah, apa sih fungsi dari daftar isi buku ini? Apa nak? Isinya? Apa soalnya nak? Fungsi daftar isi. Iya, berikan tepuk tangan Laura. Benar ya, nah tentunya melalui daftar isi ini pembaca lebih mudah untuk menemukan halaman yang akan dituju. Contohnya kita mau melihat berdua dari kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kita lihat halamannya halaman 4. Nah, jadi di sini lebih efisien waktunya kan? Itu melihat buku yang akan kita cari. Nah, kemudian ada sampul belakang. Kita perhatikan sampul belakangnya. Nah, sampul belakang itu tentunya berisi sinopsisnya, seperti yang tadi ya. Kemudian alamat penerbit. Nah, kalau alamat buku kalian ada alamatnya di situ. Dari mana diterbitkan? Tentunya penerbitnya itu dari Kota Bandung. Nah, kemudian di halaman penutup ada daftar pustaka. Nah, kenapa sih diperlukan daftar pustaka ini? Nah, dari sinilah referensi mengenai sumber-sumber yang dimasukkan atau dimuat dalam buku itu. Jadi nggak asal-asal itu atau sediain buku itu ada sumbernya berupa jurnal, buku, ahli-ahli seperti itu ya. Nah, kemudian ada glosarium. Nah, apa sih fungsi dari glosarium ini? Tentunya istilah-istilah penting yang jarang diketahui, ada pengertiannya seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir ini, siapa membaca ini? Ya, kenapa sih dibuat fotonya? Nah, ini mengenai biodata penulis. Nah, tentunya kita harus tahu siapa yang menulis buku ini, kan? Nah, kalian penasaran nggak kalau kalian baca buku? Siapa sih penulis ini? Kenapa dia bisa membuat sekeren ini, semenarik ini? Ada tidak juga? Atau harus kopi kan penasaran? Penasaran ya? Mengambil buku-bukunya, nah, buku yang akan dianalisis. Kelompok yang satu lagi juga buku kamu lakukan informatika aja ya, ada punya kan? Oke. Nah, oke, karena baru istirahat dan rumah sini seperti lihat ya, kita akan melakukan SBM dulu. Silakan berdiri. Nah, di situ ada
membandingkan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, halaman 155. Kita akan mengajak kelompok yang akan maju. Kepada kelompok 6 silakan maju. Kelompok 6 siap desa prestasi. Sudah siap teman-teman? Siap. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya, Rizky Noviza dari Mute sebagai moderator kelompok 6 yang akan memberi arahan dan mengatur kelompok. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 6. Saya Kalisa Wiranadira sebagai anggota. Perkenalkan, saya Teddy Tiara Panjaitan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Hendra Sinadra sebagai anggota. Saya sebagai anggota. ISBN 97863012653. Halaman sambutan ada, halaman pengantar penulis ada. Halaman penutup referensi atau daftar tersangka ada di daftar tersangka. Glosario ada, biodata penulis ada. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Sekian dari kelompok kami, ada yang mau ditanyakan? Silakan saudara Indri. Diri. Bagaimana menjadi pembicara tentang topik tersebut? Apakah materi yang dibicarakan dapat kalian pahami? Saya diulang. Selamat siang teman-teman. Ini kelompok 4 yang memperjuangkan hasil diskusi kami. Silakan belajar yang berat dan moderator. Perkenalkan, nama saya Brian Kuslawan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sinamika sebagai anggota. Saya juga udah sebagai anggota. Udahlah. Iya. Dukung apa? Gak apa-apa. Sampai ke istirahat. Ibu ilustrator, nama perempuan Dr. Basia Kumar Musa Mustiana Ketik. Logo grafik PT Grafik Intan Parinira. Pendahuluan umum halaman anggota ISBN 978992846. Halaman lanjutan perkembangan teknologi telah mempengaruhi kehidupan. Secara signifikan mempersiapkan cara belajarmu. Halaman pemasukan tulis ada. Tidak buku referensi atau data pustaka, tidak ada referensi. Glosarium, action visual activity. Biodata penulis, nama harus spesifik sama pikiran. Ternyata itu 2004, 61, 208. Bidang keahlian bahasa Inggris. 4. Bakat sinopsis buku. Sudah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, kok nggak bisa komunikasi menggunakan bahasa Inggris.
alamat penerbit Jalan Sudirman Timur nomor 21 RT 04 Purworejo Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bandung Wilayah Istimewa Yogyakarta. Sampai sini ada yang bertanya? Ya, silakan saudara. Sinopsis buku ialah kata-kata yang ada di belakang satu buku yang memudahkan ringkasan buku. Apa aja yang dimasukkan dalam sinopsis? Apa aja yang dimasukkan dalam sinopsis? Ringkasan buku, ringkasan buku. Sama aja nggak sih? Sinopsis awalnya seperti itu ringkasan lagu atau tulisan dari demikian prestasi kalian teman-teman. Saya Mas Rika Dawi Lubis sebagai moderator. Saya Ajeng Kristi Wijaya sebagai anggota. Saya bisa menjadi Saya Irem Jualan Botak sebagai anggota. Saya Mira Bibir Hudagal sebagai anggota. Kami di sini akan presentasikan hasil kami. Sampul depan buku di buku asesmen. Selama pembuat buku, Andri, Rasman, dan teman-temannya. Jadi, Logo penerbit Yudi Indra. halaman aktifkan ISBN 978 halaman sambutan ada daftar pustaka lo Glosarius tidak ada. belakang mana? Biodata penulis tidak ada, sinopsis buku tidak ada, alamat penerbit Jalan Rancakaya kilometer 1 nomor 47 Ciawi Bogor. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? ada. Masih pertanyaan juga? Nggak ada. Nggak ada. Terima kasih. Ada. Penerbit Jalan Batuwangi nomor 1 Soekarno-Hatta Bandung. Sekian presentasi dari kelompok kami dapat dipahami secara baik karena bahasa yang digunakan di dalam buku itu bahasa sehari-hari dan bukunya menarik.